aku Arya Dwi Turiza dari Prodi Teknologi Pangan Angkatan 2019. Saya Rana Karuniawati dari program studi Arsitektur Landscape. Perkenalkan, nama saya Sania Indah Kirana Falisa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Asal saya dari Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Antoni Suhagu. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Saya dari Angkatan 2019. Jadi saya di sini ikut program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara atau Permatasari. Mengikuti program magang studi independen bersertifikat. Program MBKM yang saya ikuti yaitu program Inspiring atau singkatan dari Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth. Saya mengikuti program Pejuang Muda Kementerian Sosial RI di semester 5 dan di semester 6 saya ikut MBKM Magang Studi Independen Bersertifikat atau MSIB di Power Komstasia PT Semur Indonesia Jakarta Selatan. Nah, kalau bahas manfaat pastinya banyak. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan relasi gitu kan. Jadi di proses magang itu kita dapat relasi gimana di dunia pekerjaan. Terus juga sebelum saya magang itu saya dipersiapkan dulu. Saya dilatih soft skill dan hard skillnya, mulai dari teori tentang rencana detail tata ruang dan juga gimana etika di dunia kerja, manajemen, problem solving dan sebagainya. Untuk manfaat yang aku dapetin di program MBKM kemarin, aku mendapat pengalaman dari mentor-mentor yang terbaik dan juga dapat menjalin relasi dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Manfaatnya kita banyak ketemu teman-teman baru dari berbagai universitas yang lain, terus dari daerah juga yang berbeda, terus kita juga dapat nambah pengetahuan dari program studi yang berbeda selama perkuliahan. Untuk manfaat yang kita dapatkan selama kita mengikuti program MBKM, yang pertama itu pasti kita akan mendapatkan banyak relasi dengan menemukan banyak teman-teman baru dari berbagai kampus. Kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan berbagai instansi-instansi yang tentunya nanti akan memberikan pengalaman kita ke dunia kerja yang sebenarnya. Jadi di program MBKM ini sendiri kita banyak manfaat yang kita dapatkan. Selain itu juga di program MBKM sendiri ada yang memberikan uang saku bagi mahasiswa dan juga kita diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplor diri lebih baik lagi, di mana nanti kita akan diberikan suatu misalnya proyek dan sebagainya untuk bisa kita kerjakan dan menyelesaikan proyek yang diberikan tersebut. Kalau pengalaman seru tentunya banyak sekali ya. Yang pertama itu misalnya saya magang di Pejuang Muda Kementerian Sosial, kita akan dikirim ke daerah-daerah. Misalnya kemarin saya dikirim ke daerah di Pulau Nias dan di situ kita dibiayai misalnya dari tiket pesawatnya, kemudian kita juga akan bertemu dengan masyarakat atau orang-orang baru di sana. Kemudian di studi independen bersertifikat sendiri itu kita akan bertemu dengan teman-teman yang asik, seru, kemudian mentor-mentor yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Pengalaman yang paling seru tuh, saya ngerasain tuh gimana atmosfer dunia pekerjaan gitu, dimana tegangnya. Terus apalagi pas itu perdebatan di rapat antara dinas-dinas, ada bupati gitu, seperti saya kayak lagi nonton kayak Indonesia Lawyers Club gitu. Jadi pertegangan antara dinas-dinas, OPD-OPD terkait dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait lahan-lahan di kawasan RDTR Tirang tersebut. Karena kan dari berbagai daerah yang berbeda, terus kulturnya juga berbeda, jadi bahasanya juga berbeda, jadi kita di sana sama-sama belajar, jadi seru aja sih itu. Dengan para pejabat dari kementerian, dari dinas-dinas di Kota Padang, dan juga pengalaman serunya itu aku bisa berkomunikasi langsung dengan UMKM atau pedagang untuk mendukung digitalisasi pasar di Indonesia ini. Baik, motivasi saya ikut MBKM sebenarnya yaitu saya mikir karena ini merupakan suatu kesempatan yang diberikan bagi mahasiswa. Semua mahasiswa bisa menjadi mahasiswa, tapi tidak semua mahasiswa bisa ikut MBKM. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan emas untuk kita bisa meraih atau mencari lagi ilmu selain yang kita dapatkan di kampus. Jadi di sini kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu selain apa yang sudah didapatkan di kampus pada umumnya. Saya tuh pertamanya lihat kampus mereka nih di laman-laman Instagram gitu kan, itu saya mulai kayak tertarik gitu dengan kegiatan dengan program MBKM ini. Terus ada juga
teman-teman saya yang muda ikut program ini, dan saya tuh mulai lihat di portal web kampus mereka. Pas saya lihat program-program itu, ternyata ada program yang sangat sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Selanjutnya saya baca-baca, banyak manfaat seperti sertifikat dan lain-lainnya. Jadi saya mulai mendaftarnya gitu. Dulu waktu saya ikut MBKM, itu ketika saya mendapatkan diri saya itu seperti orang yang monoton karena kita dilanda pandemi ya. Jadi semua harus serba online dan untuk interaksi dengan orang lain itu agak susah. Jadi di tahun 2022, di awal tahun, saya ingin mengimport diri saya untuk menjadi orang yang lebih beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru di masa pandemi kemarin. Jadi saya mengikuti program MBKM di magang Kementerian Perdagangan. Motivasinya bisa nambah teman, juga nambah koneksi di berbagai daerah. Terus juga teman-temannya kan juga dari program studi yang berbeda. Jadi kalau ada kita nggak bisa apa-apa, kita perlu mereka, kita bisa tanya bantuan mereka. Nah, dari program Inspiring ini adalah penyusunan RDTR. Itu dari Kementerian ATR BPN dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang itu ada target, yaitu 2000 RDTR di tahun 2020 hingga 2045. Dan salah satu yang saya kerjakan adalah penyusunan RDTR kawasan Tirang. Penyusunannya mengacu pada Permen nomor 11 tahun 2021 gitu. Kalau kegiatan yang kita lakukan selama program MBKM tentunya banyak sekali. Misalnya kemarin saat saya magang di Pejuang Muda Kementerian Sosial, di sana kita diberikan beberapa topik yang mau kita kerjakan. Misalnya saya kemarin itu mengambil bagian misalnya kewirausahaan ya atau entrepreneurship-nya. Jadi di sana kita akan dituntut untuk bisa membangun suatu atau mengembangkan UMKM di masyarakat. Kemudian di sana juga kita disuruh untuk bisa mendata masyarakat yang miskin, dan tentunya kita akan disuruh juga untuk melakukan seperti tugas-tugas yang ada di bagian kedinasan sosial daerah tersebut. Tapi kalau studi independen bersertifikat sendiri yang kita lakukan itu di sana kita disuruh untuk memilih salah satu, apakah membuat startup. Jadi startup ini bisnis yang berbasis online atau digital seperti Grab, Gojek dan sebagainya. Dan di sana kita disuruh buat startup baru yang mungkin nanti akan kita kembangkan, dan bisa seandainya dapat investor maka kita akan mengembangkan startup atau bisnis yang kita buat tersebut. Yang ini adalah digitalisasi pasar dan pendampingan SNI di pasar rakyat di Kota Padang. Kesannya sama aja seperti perkuliahan pada umumnya. Yang dibedain itu cuma tempatnya berbeda, dosennya berbeda, temennya berbeda. Nah, pertama tuh kalian tuh harus lihat dulu di portal web kampus mereka. Kalian lihat kan di sana juga banyak tuh programnya, studi independen, magang, terus KKN tematik dan lain-lainnya. Kalian harus menyesuaikan dengan latar pendidikan kalian. Seperti itu. Selanjutnya, setelah itu kalian harus konsultasi dengan prodi dan juga dosen wali apakah program ini terkonversi sebanyak 20 SKS, karena tidak semua prodi atau mata kuliah yang bisa terkonversi dengan program tersebut. Setelah itu kalian jika sudah di ACC, kalian itu daftar di webnya secara kalian ngisi administrasinya, ada beberapa kayak surat pernyataan, esai, terus upload KRS dan lain-lainnya. Setelah itu kalau di program saya karena tidak ada tes atau wawancara, itu seleksinya berdasarkan administrasi yang sudah kalian upload gitu. Nah, untuk alur proses pendaftarannya sendiri itu berbeda-beda ya, tergantung dari program atau instansi yang kita ikuti. Nah, kebetulan sebetulnya saya mengambil di Kementerian Sosial atau Pejuang Muda. Di sana untuk alur proses pendaftarannya sendiri dimulai dari pendaftaran secara administratif, yaitu mulai dari berkas-berkasnya seperti CV-nya, kemudian transkrip nilainya, kemudian ada essay juga dan sebagainya. Nah, setelah kita melewati tahapan administrasi baru masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya itu ada tahap LGD atau Leaderless Group Discussion. Di sana kita dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu case study dengan tanpa adanya moderator di situ. Jadi itu salah satu tahapannya, dan kalau kita sudah melewati semua tahapan tersebut, maka kalau misalnya lolos, maka nama kita bisa ada di situ dan kita bisa mengikuti magang di Kementerian Sosial dan Pejuang Muda. Tapi untuk
studi independen bersertifikat sendiri, kebetulan saya ngambil di PT Power Komusta Siang. Di sana kita hanya seleksinya yaitu seleksi administratif, dan seleksi kedua itu kita disuruh untuk buat video selama kurang lebih 1 menit, dan setelah misalnya yang kita buat sesuai dengan yang mereka inginkan, maka kita bisa lolos atau masuk di program tersebut. Di pengalaman saya di tahun 2022 kemarin, itu ketika saya lagi scrolling IG, kemudian ada post dari Kementerian Perdagangan tentang dibukanya pendampingan pasar dan inisiatif pasar rakyat yang akan diikuti oleh mahasiswa. Dan dari sana saya tertarik dan saya pengen tahu sebenarnya kegiatannya seperti apa sih gitu. Jadi saya mendaftar di saat itu di bulan Januari dengan mengurus persiapan dari surat rekomendasi dari kampus, kemudian mendaftarkan diri, dilanjutkan juga dengan beberapa tes terkait dengan magang tersebut, dan alhamdulillah di akhir bulan Januari 2022 saya dinyatakan diterima di magang Kementerian Perdagangan Indonesia. Pendaftarannya, jadi di Permatasari ini ada 2 persyaratan. Yang pertama itu mahasiswa aktif semester 4 sampai 8 dan IPK minimal 2,75. Nah, untuk pendaftarannya bisa langsung mendaftarkan diri untuk ngisi formulir di program studi. Yang pertama di Puja Muda Kementerian Sosial, yaitu yang pertama saya bisa ketemu masyarakat yang rata-rata kalangan bawah di sana. Jadi saya sangat senang bisa bertemu dengan mereka, kemudian kita bisa bertemu dengan orang-orang yang masih banyak kelemahan, misalnya tunanetra, kemudian dan sebagainya. Dan kemudian di MBKM Kementerian Sosial sendiri juga, karena kita dikirim ke daerah-daerah, jadi kita banyak hal-hal yang bikin berkesan, mulai dari perjalanannya, bertemu dengan teman-teman baru yang dimana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan secepatnya, karena kita akan berkolaborasi dalam mengerjakan suatu tugas. Kemudian untuk studi independen bersertifikat sendiri itu hal yang paling berkesan menurut saya yaitu teman-teman saya di sana asik-asik, dan mereka adalah orang yang benar-benar semangat dalam mengerjakan sesuatu. Jadi apa yang sudah dibuat mereka tidak menunda-nunda, tapi mereka langsung mengerjakan, dan di sana teamworknya sangat baik, dan dikelilingi juga oleh mentor-mentor yang sangat luar biasa yang sudah berpengalaman, biasanya di atas 20 tahun di bidang yang ditekuni. Nah, kesannya tentunya sangat menarik ya, karena program ini belum tentu ada setiap tahunnya kan. Mungkin kita nggak tahu kapan berakhirnya program ini, dan menjadi bagian dari program ini menjadi kesan yang terbaik bagi saya, karena banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari program ini. Cara pola pemikiran saya pun bisa berubah di kegiatan magang ini. Oke. Kesan dulu yang aku dapatkan di program MBKM ini adalah ketika bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan yang itu dari seluruh Indonesia, bisa bertukar pikiran tentang bagaimana dan apa yang dibutuhkan di masa datang untuk dunia kerja nanti. Begitu dia. Kesannya ikut program Permatasari ini, jadi kita bisa ikut perkuliahan di universitas lain. Ada, kalau saya ikut di IPB, Universitas Bengkulu, Universitas Palangkaraya, dan masih banyak lainnya. Selama 1 semester, jadi kita bisa ikut belajar bareng-bareng teman-teman di sana, dosen yang berbeda, budaya yang berbeda, dengan bahasa yang digunakan berbeda, jadi kita banyak belajar juga. Pesan buat kalian nih yang mau daftar MBKM, kalian harus memaksimalkan program ini ya. Terus juga banyak ilmu baru, pengalaman baru yang kalian dapatkan di sini. Kan kita tahu tuh, magang itu adalah pintu gerbang kalian menuju dunia pekerjaan. Jadi manfaatkan benar kegiatan magang ini. Jangan lupa ya daftar di program MBKM di tahun 2023 di angkatan keempat. Di sana kalian akan mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak dapat relasi, serta dapat mengukur kemampuan kalian, menambah kapasitas diri kalian untuk dunia kerja nantinya. Begitu dia. Pesannya untuk yang mau ikut MBKM, kalau di Permatasari ini kita bisa nambah relasi untuk teman-teman kita yang di berbagai daerah, di berbagai universitas berbeda. Jadi kita bisa punya relasi antar teman, terus kita juga mendapat pengalaman baru untuk ikut kuliah di sana. Untuk teman-teman mahasiswa ITERA yang pengen ikut MBKM,
harapannya teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk mahasiswa yang masih angkatan 2022, 2021, kalian masih punya kesempatan untuk bisa mengikuti MBKM sebanyak dia sampai 2 kali. Teman-teman bisa mempersiapkan mulai dari IPK-nya minimal 3 kalau bisa, kemudian CV-nya juga dibagusin, kemudian teman-teman fokus untuk bisa membangun public speaking yang baik. Nanti biar tahapan wawancaranya nggak salah dan bisa menjawab pertanyaan dari yang memberikan pertanyaan kepada teman-teman.